display mana dia, sebentar nih ngalangin. Oke, untuk permasalahan jalur display kan ada LCD, ada backlight mana? Wah, AMOLED. Oke. Jadi yang pertama untuk jalur LCD ataupun backlight kita harus tahu yang bermasalah itu backlight atau display gitu ya. Di antara keduanya mana yang bekerja duluan? Tentunya display. Logikanya kalau display nggak ada, ya backlight nggak bakalan ngeluarin. Jadi solusi pertama itu yang diukur VSP VSN. Mana? AMOLED. Nah, ini dulu. Yang diukur ini dulu. Terpasang LCD dan LCD-nya dipastikan normal. Wajib terpasang LCD dan dipastikan LCD-nya normal. ILVDD itu setara dengan VSP, ILVSS itu setara dengan VSN. ILVDD ini gede ya, dia kisaran 7 volt. Yang diukur ini dulu posisi terpasang LCD dan nah ini ada kapasitor nih, jadi enak, nggak usah bongkar kaleng area ini, nggak usah bongkar kaleng. Posisi terpasang LCD, HP dihidupkan. Sebelum HP dihidupkan, aduh motor sebelum ILVSS ILVDD ini di kapasitor ini set di kapasitor ini dan di kapasitor ini. Oh, ini kapasitor yang ILVSS nggak ada, nggak apa-apa, ILVDD aja. Harus keluar 6 volt lah kalau AMOLED, 6 volt di sini dan minus 5 volt di sini. Nih di pin ini, karena ini nggak ada pin outnya ya, ILVSS yang nggak ada. Atau kalau mau jumper, oh sorry, kebalik nih, ILVSS yang ini. Berarti dua kapasitor ini nih. Nih. Ini ILVDD atau VSP sama aja. Ini ILVSS, VSN sama aja diukur. HP dinyalakan, harus keluar 6 volt dan di sini minusnya. Kalau di sini sudah keluar, itu artinya yang bermasalah adalah jalur backlight. Ya. Nah, persoalan jalur backlight yang pertama tentunya reset harus keluar. VIO nggak usah diukur, pasti ada. HP hidup pasti ada, nggak mungkin nggak ada dia VIO. VIO nggak ada, HP mati. DSI TE display, S-nya apa ya? T-nya tearing effect, intinya dia untuk sinkronisasi membaca jalur kontrol antara SOC ke MOSI, master output slave input. Masternya dari CPU, slave-nya LCD itu sendiri. Master output slave input ya. Reset dan reset jelas, reset itu dikirim dari CPU. Tapi harus diketahui dulu keberadaan LCD-nya melalui DSI TE ini. TE ini untuk membaca keberadaan LCD-nya ada enggak, kalaupun ada sehat enggak gitu.
Nah, ini DSITE. Ini untuk masalah jalur lampu. Nah, jalur lampu dia terhubung dengan nih jalur data juga nih. Oh, sorry, dia jalur data nih, yang ini area ini jalur data. DSITE untuk synchronize LCM LED. Ini untuk area riset, ini area data. AMOLED-nya nih termasuk lampunya di sini. Jadi satu sekuensinya. Sebentar saya buka datasheet ya. Ini soalnya tergabung dari satu nih. Hampir mirip kayak Redmi Note 8 Pro. Oke. Untuk di jalur lampu nih ya, ILVDD tanpa LCD ini kan sekuensinya syarat katakanlah ini ILVDD VSP, ILVSS itu VSN, terus ILVDD ini kan hampir sama kayak LED A. Nah, dia kan menggunakan satu IC nih, IC-nya apa ya? Ini ngalangin, tabulasinya ngalangin. IC SMO hampir sama kayak aduh lupa gua kemarin habis garap. Intinya dia menggunakan satu IC lah, entah lampu, entah VSP, VSN gitu kan, display gitu. Karakteristiknya ILVDD ini kalau terpasang LCD justru tegangannya turun. Kalau tidak terpasang LCD justru tegangannya gede. Nih, kalau data yang saya punya di Redmi Note 8 Begonia itu dia karakteristiknya satu IC untuk sistem kerja LCD dan backlight. Untuk IC jenis itu karakteristiknya kalau terpasang LCD tegangannya turun, artinya dia logic high. Logic high maksudnya sama aja kayak jalur SIM tray ada yang logic high, logic low. Artinya kalau logic low itu dia tidak akan keluar tegangan kalau slot SIM-nya nggak dimasukin, entah ada SIM entah nggak ada SIM. Intinya kalau karakteristiknya low berarti tidak akan diberi tegangan kalau tidak tercancap SIM tray-nya. Nah, ini salah satu kategori ILVDD hampir mirip begitu. Intinya dia high kalau tidak terpasang LCD dan akan menjadi low kalau terpasang LCD. Ini ILVDD yang menggunakan satu IC bergabung dengan backlight. Nah, untuk ILVDD ini setara dengan VSP ya. ILVSS ini setara dengan VSN. L-on ini sama aja kayak PWM, CABC itu sama aja. Kalau dia LCD terpasang ya L-on akan mendata. Ini jalur kontrol ya, jalur data ya. Jadi tidak ada tegangan paling 0, ya sekitar 200 mV ya kisaran ini. L-on 1, L-on 2 malah bahkan hampir nggak ada. Intinya dia jalur data gitu.
Kalau VSS itu kan ground. Tapi groundnya di jalur LCD itu sebagai bias. Untuk pembeda potensial, kalau dalam listrik itu kan ada min ada plus. Nah, VSS ini sebagai minnya, sebagai pembeda potensial, karena nggak akan terjadi apa ya, nggak akan terjadi aliran listrik ataupun gelombang elektromagnetik kalau di situ tidak ada perbedaan potensial. Nih di sini. Ya sama aja kita masang listrik, groundnya nggak dipasang ya karena ngalir kan. Sudah gitu. Nah, itu kasusnya apa toh? 4G ice. No display, no LED. Ya udah no display aja. LED-nya nanti kalau displaynya udah jalan. Berarti no display aja. Karena LED-nya akan ada setelah ada lampunya akan ada setelah displaynya normal. Nah, di sini apa lagi? SM 3010. Coba persamaannya apa? Persamaannya ada di ini, kira-kira yang ada diagramnya mana ya? Note 12 nggak ada. ROG Black Shark, coba Black Shark. Black Shark ada skemanya nggak? Alhamdulillah ada. Aduh, ini saya tutup dulu nih yang lain nih. Terus layout Black Shark layout 2. Ini baru lihat nih 2D. Wow, dia IC-nya di mana? Android. Ya udah ini aja. Oh, di bawah UFS. Bawah UFS. Di atas. Iya bener, di bawah UFS. Nah, ini berarti berapa nih? Bukan U tapi N, kita ganti, jangan yang 3D. Nih U 3500. Oh 3500 nih kan. ILVSS. Terus ini sumbernya jelas dari VBH. Nih LVDD atau VSP.
AVDD mana? Oh, beda dia, komparnya beda. Semua dikerjakan oleh di ROG jalur LCD atau backlight semua dikerjakan sama IC ini SM3010. Lainnya cuman interrupt, syarat kerja, kontrol gitu. Nah ini VPH AGND nih, kalau diukur sudah mati shot nih. Yang apa ya, yang LX itu tadi LVSS, dia untuk penetap jalur low, yaitu VSN, biar nggak flicker. Kalau pembeda potensialnya nggak stabil, LVSS nih, terus satunya LVD di sini kok nempol, di sini nggak stabil ya. Kendalanya karena mungkin induktor ini sudah kekurangan kekurangan kapasitas atau hampir rusak, jarang rusak tapi sih. Untuk LVSS ini hanya berandai-andai saja. Andai kata LVSS ini sudah tidak bisa mengimbangi sistem kerja atau jalur LVDD, ya flicker. Nah ini ES wire set VPH. ES wire nih hubungannya ke CPU, analog call in. Nah, yang pertama, tapi jarang rusak. Maksudnya untuk syarat kerja jalur LCD itu kan disuplai dari IC back ini. Wah, ini IC back mahal nih. Gue pernah beli satunya 90.000 di Pania Makassar. Walaupun back tapi seri terbaru dia. Saya punya datasheetnya. Tapi enggak, maksudnya kalau di sini sudah setara dengan kondisi apapun itu, maksudnya kalau tertancap baterai ya kondisinya paling-paling sesuai dengan baterai kisaran, kalau baterainya 3,4 ya di sini paling 3 volt gitu kan. Beda-beda dikit. Tapi kalau dari USB ini rata-rata di sini 3,8 atau berapa. Artinya untuk jalur IC display atau backlight ini disuplai dari IC charge. Nah, sampai di sini sudah pasti ada karena HP-nya juga nyala.
hidup maksudnya, bukan nyala LCD-nya. Terus selanjutnya, sebentar saya baca dulu. Thread masuk, diolah. Ini di kamar nomor 1, 2, 3 ya, ke bawah ya, 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3 A1 berarti 1, mana 1? A1. Nah ini ya pertama kali masuk dari sini nih urutannya. A1 nih pertama kali masuk dari sini. Nih pin di IC yang menerima VSIS di sini. Oke. Terus AV in, analog fall in, ini sinyal kapasitor ini cek nih C3256, tapi maaf ini saya harus menggunakan bitmap karena saya menggunakan persamaan dari Black Shark. Bentar, saya kembali ke pojok M4 pakai bitmap karena diagramnya nggak ada. Nanti yang nonton banyak amat nih, habis pada ulang tahun apa? Ulang tahun baru. Tadi gimana isinya? Oh ini. Oke, kita urutin di A4 sebentar, cara ngitungnya kan gini ya, isi 1 di sini kan 1, 2, 3, 4 gitu kan, 1, 2, 3, 4. Nah ini A4 di sini, A4 di sini ya, A4 jauh banget kan. Inilah pentingnya membaca. Ini saya tutup dulu nih, yang ini udah nggak kepake. Inilah pentingnya membaca diagram ya, ini namanya diagram. Di diagram bersebelahan nih power sebentar, yang bawah ini kan dari VSIS masuk nih, dari VSIS di VO. Terus A4-nya sebagai pembaca apakah sudah betul-betul masuk. A4 di sini. Tuh VSIS. Kemana-mana dia. Sebentar, apa gue salah baca ya? AMOLED VSIS red. Ini VSIS red kesini kan. Oh iya, sama aja lah ya. Pada intinya induktor ini sebagai bus regulator ya. Pada intinya induktor ini sebagai bus regulator. VSIS masuk red kesini kan, lewati kapasitor untuk menampung dulu nih. Kapasitor gede ini menampung loh, ini membersihkan kotoran-kotoran apa ya, yang namanya arus dari listrik itu nggak murni DC loh, masih ada gelombang-gelombang gitu kalau pakai osiloskop kelihatan. Jadi fungsi dari kapasitor di sini untuk membersihkan, karena namanya jalur LCD kalau nggak bersih nanti kedip-kedip gitu kan. Terus yang pertama masuk ke sini, pin di sini. Ini pin berapa nih? 1 A B C D D1
Mana? D. Nah, ini dia. D1 E1. Loh, kok D1? Ini beda posisi nih pasti nih. Mana Black Shark? Beda posisi pasti nih. A1-nya nggak di sini. VPH red. Nah, ini kan beda lagi nih. Bener enggak? Antara IC-nya beda lagi. SM3010. Oh, bener. Nih, dari VPH power. Intinya dari sumber lah. Entah LCD, entah LCD, entah baterai, entah USB. Intinya datang mulai dari sini. Seret, masukkan. Nih, ini pin berapa? Tinggal buka aja bitmap. Ini pocok. Ini Black Shark. Sebentar. Emang harus teliti kalau menggunakan komparasi begini. Gue buka lagi yang Black Shark. Layout. Ini kan. Ini titik artinya A1 di sini di bawah. Nah, tuh kan beda lagi. Ini Poco, sorry yang Black Shark. Nah, ini kita tracking. Tujuh 7,6 volt ya kan, bener tadi gue bilang kisaran 7 volt inputan dari LAVDD. Kok Samsung. Nah, dia posisinya beda. Gua puter dulu biar sama. Nah, kan udah sama titiknya di sini. Titiknya di sini. Black Shark sama belum? Oke, udah sama titiknya di sini. Nah, cara menyamakan gini. Tes. Tuh, ini juga sama. AMOLED tas tuh. LVDD itu kan bener. Tadi saya bilang LVDD itu kisaran 7 volt. Nah, di sini tuh kan bener.
7,6 volt tuh diukur tuh di sini tuh VPH. Nah, kita samakan dengan bocor. Nah, VPH berarti ini seret ini kita gunakan bitmapnya. Nah, bitmapnya gua putar juga biar A1 nya ke bawah. Aduh, di mana tadi? Oh, ini. Nah, ini kan posisinya udah sama semua nih, udah simetris semuanya tuh A1. A1 di sini ya. Tas. Oke. Tuh. Ini pin IL AVDD kan. Nah, yang atas sekarang pocok. Nah, sekarang yang ini dapatnya dari mana gitu. Di sini putus sih, ini putus. Berarti dia hasil konversi deh berarti. Nah, dia dapatnya dari mana? Ntar. Nah, ini red makan revisis ini pocok. Kan ini di sini putus kan, nggak kelihatan kan? Apa mata gue yang blower? Red nih, ini putus ke sini, sini putus. Tapi kalau dari bitmap dia dapatnya dari ini bukan berarti R ya. R karena bitmap ini bukan internasional. Pokoknya kalau skema atau bitmap yang semuanya R gitu berarti dia bukan internasional, bukan apa ya, developer lah ya, developer gitu. Jangan terkecoh. Pokoknya kalau karakter begini berarti ini induktor gitu kan. Coba kaki yang satu nih. Udah bisa dipastikan 100% ini induktor bus regulator pembangkit tegangan ya, untuk kebutuhan backlight yang dari baterai. Semisal dalam kondisi 4 volt maka akan dilipat gandakan menjadi 20 sampai 35 volt kan nggak masuk akal. Baterai 36 volt atau dari outputan IC cas 4,1 volt kok bisa menjadi 27 volt untuk IPS, terus menjadi 35 volt untuk AMOLED gitu. Gimana sistemnya ya? Ini ya hasil dari lipat ganda induktor ini. Dia melipat gandakan gelombang elektromagnetik kalau di jalur bak regulator. Kalau di area LCD ya tegangan yang dinaikkan. Tentunya ada yang buat untuk pengamannya nih. Ini pin berapa tadi? B1. Oh, B1. B1. Aduh, mata gue sih baru. Oh, ini. Nih. B1, C1, B2, C2. Power ground. Oh iya, power ground. Karena sistemnya dia apa ya, ngepompa gitu, mompa. Sistemnya mompa dia. Mompa dari VPH ya, berapapun kondisinya dipompa menjadi kebutuhan baterai, kebutuhan backlight.
Kalau kapasitor ya kapasitor flying gitu, caps fly. Oke, lanjut. OLED VL enable, OLED VL control. Nah, ini pin berapa nih? Pin tengah ya. 123 123. Pin tengah. Oh, ini. Oke. Dia hanya terhubung dengan satu kaki di konektor board to board. Artinya IC ini hanya ditugaskan untuk membaca apakah LCD-nya ada gitu. Ada apakah bagus. Ini L-on 2 tuh. L-on 2. Ini untuk konfirmasi. Coba cek lagi gitu tugas L2. L-on 2 tugaskan. Cek lagi konfirmasi L-on 2 apakah benar apa yang dikatakan L-on 1 gitu. Nah, itu saling konfirmasi, cross check. Terus ini soal L-on 1, L-on 2. Terus nih nggak ada namanya nih. Threadnya nggak ada namanya nih. Apa nih? Pojok ya. Nih. ILVSS ya. ILVSS kalau diukur dioda mode dengan mekanisme biasa, yaitu prop merah di ground, prop hitam buat ngukur di board ini, di board mesin itu OL. Justru harus OL. Nih, ILVSS ya. Nih. Thread. Kok nggak ada namanya ya? Tadi ada namanya deh. Oh, ini kasih tanda panah nih. ILVSS bener kan? ILVSS. Justru kalau diukur dioda mode harus OL. Kepengen keluar nilai, ya propnya dibalik. Prop merah di sini, prop hitamnya di body. Ini untuk mengukur ILVSS tuh. Kalau ukurnya merah di ground, body, kaleng, terus hitamnya di sini malah wajib OL. Nggak boleh keluar nilai. Nih soal ILVSS nih yang ini. Lanjut. Udah semua ya. Ini pin paling bawah gua belum yakin. Pin paling bawah. Nih di sini. Ini gua gambar 3D deh. Anjay nge-lag lagi. Brengsek. Nggak mau gua balikin ke normal. Tuh nggak mau tuh, harus di close dulu. Laptop gua kentang. Nggak mau tuh, gua close dulu nih. Poco M4. Lah iya itu temu satu kak itu. Tahun baru orang pada ngalong. Ini gue balik lagi biar samaan.
Oke, berarti ILAVDD itu dikeluarkan dari IC ini ya. Jenisnya output berarti dia, bukan input ya. Udah M4 mana? Nih. ILAVDD nih. Thread sini ya. Gua gambarin dah. Yang warnanya lime. Nih. Nge-lag. Gimana sih? Kan gue ngetiknya di sini. Kan? Aneh. Gue ngetik di sini yang ke garis di atas. Kalau gue garis di atas. Loh. Oh, gue balik ya. Sorry. Gue balik. Kok gitu sih kerjanya ya? Kalau dibalik. Gue balik lagi berarti. Gue gambarin begini berarti yang bener. Nah, ILVDD ini. Nah, ini baru benar. Ini ya. Nah, ini berarti karakteristiknya output. Dia bukan maksudnya output dari IC ya. Output dari IC ke port to port ini. 7 volt. 7,6 volt tadi ya. Inactivity detect in your life. Kenapa ini? Ntar gue konfirmasi dulu. Ini karakteristiknya dikeluarkan oleh IC SM3010 di pin sini 7 volt 7,6 volt ini. Dioda voltage, dioda. Nah ini AMOLED. Ini gua tandain ya. LVSS ini. LVSS. Terus yang ILVDD gue tandain kuning. L-on gak usah diukur. Thread ya, ILVSS. Ini diukur. ILVDD harus keluar nilai dioda mode, ILVSS harus OL. Kalau pingin keluar nilai propnya dibalik, merah buat ngukur, ground, hitamnya di ground. Kalau ngukur dioda mode, ngukur pasif maksudnya berarti di sini. Tuh kan benar. Dari dioda voltage itu baru tahuan tuh, dikasih tahu OL. Ya emang harus OL. 3 pin ini. Ini kan VSS. Untuk penetap beda potensial dari LVDD ini. Nah ini udah benar. Terus yang LCD kalau ngukur dioda mode
namanya jalur aktif semua ini wajib keluar nilai semua, apalagi ini jalur MIP bener kan, jalur ke CPU lah, ini wajib keluar nilai dioda. Voltasenya diukur nggak ya? Kalau ngukur voltase di sini ya harus terpasang LCD. Keluarnya berapa ya? Paling 300 milivolt ya, paling 300 milivolt. Delay sinyalnya kali. DSI-TE akan keluar kalau terpasang LCD. Jadi solusinya gini aja deh. Nih saya tandain DSI-TE nih, thread. Sorry, belum saya centang. Thread. Nih. Terus reset. Nih solusi pengukuran aktif banyak sih, solusi pengukuran aktif. Maksudnya pada saat terpasang LCD nih, DSI-TE diukur, tapi posisinya HP-nya mati dulu. Terus ukur mode voltase, prop merah siap-siap. Prop merah siap-siap di sini aja. Yang ke arah CPU nih, di sini aja. Takutnya ini bermasalah gitu loh. Atau nanti bisa bolak-balik lah, di sini dulu, terus di sini dulu. Tapi stepnya harus dimatikan lagi kalau kita mau pindah pengukuran. Ya, di sini dulu, posisinya HP matikan dulu. Prop hitam, AVO-nya setting voltase dulu, pastikan dicek dulu lah AVO-nya sudah benar belum, akurat belum buat mengukur voltase gitu kan. Pengukur baterai dulu lah, delay enggak, karena dia cuman berapa detik gitu, 3 detik dia keluar dia. DSI-TE keluar cuma 3 detik dia, dengan catatan LCD aman ya. Kalau LCD rusak dia nggak bakalan keluar karena L-on-nya yang bertugas itu L-on-nya. Oke, yang pertama DSI-TE, AVO-nya set voltase, kemudian sebelum dihidupkan pagang dicegat dulu di sini diukur. Untuk prop hitam letakkan di SIM tray aja, itu kan sama aja menghubungkan ke ground, jadi nggak usah kebanyakan pegang prop gitu. Yang tangan satu kan buat mencet power nanti. Di sini dulu prop merah, prop hitamnya disokokin ke SIM tray. Pencet power, tahan kisaran 8 sampai 10 detik. DSI-TE keluar enggak 0,8 volt atau 800 milivolt. Ini DSI-TE. Nah, lanjut. Kalau DSI-TE keluar ataupun enggak keluar, cukup dicatat saja. Jadi wajib nyatet nih. Wajib nyatet buku DSI-TE. Dicegat nggak keluar, tulis aja. Nah, lanjut yang reset sama aja, cabut baterai, dicegat dulu di sini, tapi harus jumper nih. Ada pin outnya nggak ya? Reset. Oh ada, berarti dibalik mesinnya. Cegat di sini, nah berarti nyegatnya di sini nih. Dikhawatirkan nih resistor ini putus, khawatirnya gitu kan. Cegat di sini. Cegat dulu, nyalakan HP-nya, reset keluar enggak 1,8 volt gitu kan. Kalau reset tuh 1,8 volt. Kalau reset dia karakternya standby. Enggak kayak DSI-TE. Nih cegat di sini. Keluar enggak keluar, catat aja dulu. Ntar hasilnya laporin di grup aja. Itu pertama, ini soal di LCD nih. Terus ini nggak usah, ini nanti aja kalau sudah step mumet nih jalur data. Lanjut
biaya nggak usah, udah pasti ada, HP hidup kok. Terus AMOLED, untuk AMOLED sama aja nih, sama aja. Terpasang LCD, ILVSS keluar enggak, ILVDD keluar enggak, AVDD keluar enggak nih, sama aja terpasang LCD dicegat. Jadi berapa kali nyalain tuh, berapa kali bongkar pasang baterai tuh. Ini aja. Untuk VSS itu agak sedikit awet ya. Enggak kayak DSI-TE. DSI-TE cuma 3 detikan keluarnya, habis itu hilang lagi. Nih, kalau ini agak awet ya keluarnya. Kalau nggak keluar berarti bermasalah. Bermasalah di mana? L-on biasanya. Atau TE. TE itu kan tiling efek sinkronisasi ke CPU. Visis nggak usah lah. Tapi kalau biar yakin ya aku aja di sini. Kalau visis sudah keluar ya 3 volt ke atas, berarti udah aman kan, bahannya sudah ada. Gitu ya, berarti pertama pastikan dulu LCD-nya bener. Karena ngukur ngukur kayak gini nih LCD-nya harus bener. Ya gitulah sementara. Tinggal nunggu laporan.